Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 65. Dinding kuali bersinar dan satu demi satu gambar muncul. Puncak gunung itu tinggi dan megah, matahari dan bulan berputar, dan penduduk asli kuno dikorbankan ke surga. Suara agung mereka adalah ilahi dan khusyuk. Seolah-olah mereka kembali ke era kuno, dan mereka bisa mendengar nyanyian berbagai dewa. Di atas kuali, naga tanpa tanduk, pisiu, dan binatang buas archaik lainnya dengan aura menakutkan hidup kembali. Mereka tampak seperti mencoba keluar dari dinding kuali, dan itu membuat jiwa orang-orang berdenyut. Ini benar-benar mengejutkan. Seolah-olah kuali itu memiliki jiwa. Ini adalah harta tertinggi. Suara ketua bergetar. Ternyata kuali obat yang mereka warisi dari nenek moyang mereka tidak biasa. Cairan berkilau muncul di dinding bagian dalam kuali seperti tetesan nektar manis. Meskipun tidak banyak tetes, aroma yang mereka pancarkan membuat tubuh mereka meregang dengan nyaman dan pori-pori mereka terbuka. Menggunakan darah emas Huyan sebagai obat utama, hasilnya sangat mengejutkan, karena ternyata mampu mengembalikan kekuatan kuali yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. Munculnya pemandangan aneh ini membuat semua orang terperangah. Kepala suku sebelumnya telah mendengar beberapa informasi orang dalam dan legenda, jadi dia berkata, kuali ini sangat berharga. Karena memurnikan obat langka dan berharga selama bertahun-tahun, sifat obat akan diserap ke dalam dinding kuali. Darah emas Huyan yang digunakan hari ini adalah yang membuat kuali itu beresonansi. Isi kuali direbus, dan cairan obat emas sangat harum. Bersama dengan suara upacara pengorbanan dan nyanyian ilahi, itu membuat suasana terasa sangat misterius. Seolah-olah tungku obat ilahi sedang diciptakan. Bagus, bagus, bagus. Tubuh kelompok tetua semuanya menggigil. Mereka mengulurkan tangan mereka yang terlipat dan tua, dan ingin membelai kuali. Kuali ini secara tak terduga begitu mistis. Di dinding kuali, tetesan embun itu jatuh dan bercampur dengan cairan obat yang mendidih, membuat aromanya lebih kaya. Penduduk desa membuka mata lebar-lebar dan memperhatikan dengan cermat. Basis obat ini menghangatkan seluruh tungku cairan obat ini. Kuali ini telah memurnikan banyak obat berharga di masa lalu, dan banyak khasiat obat telah dipelihara dan dicampur ke dalam kuali. Tetesan cairan yang muncul di dinding kuali adalah basis obat yang telah disimpan selama bertahun-tahun, dan mereka dapat meningkatkan kualitas cairan obat yang sedang disempurnakan sekarang. Sebuah kuali yang mampu menghasilkan basis obat adalah harta yang luar biasa dan tak ternilai harganya. Setelah mencapai tingkat ini, ia dapat berkomunikasi dengan roh dan dapat mengekstrak esensi ilahi antara langit dan bumi dengan sendirinya, menyerap mereka ke dalam dinding kuali. Basis obat ini dibuat melalui perpaduan sifat obat yang disimpan bersama dengan esensi surgawi dari langit dan bumi, dan itu sangat kuat. Benar saja, setelah dasar obat masuk ke dalam, cairan emas redup menjadi lebih harum, membuat kuali cairan obat ini berkilau di mana-mana. Mencium nafas ini menyegarkan jiwa, melegakan dan merilekskan tulang. Ini sudah dianggap sebagai tungku obat yang berharga. Shi Linghu terkejut dan praktis tidak percaya bahwa desa seperti ini dapat memurnikan cairan obat tingkat tinggi. Sekelompok anak-anak hanya bisa mengeluarkan air liur. Jus obat terlalu harum, dan mereka ingin segera meminumnya seteguk. Saat ini, mereka merasa seolah-olah lidah mereka meleleh di dalam cairan. Hihi. Hairi Bol menjadi gelisah juga. Ia buru-buru dan melompat kemana-mana sambil hampir jatuh ke dalam kuali, tetapi dengan cepat ditangkap oleh si kecil. Meskipun kita hanya sebuah desa tanpa darah keturunan kuno, tulang berharga, atau obat roh langka,
kita dapat mengandalkan kuali ini dan darah emas Zuyan untuk memperbaiki beberapa dosis obat yang cukup bagus. Shi Feijiao mengepalkan tinjunya karena kegembiraan. Si kecil tidak menyembunyikan apapun dari penduduk desa dan telah menceritakan masa lalunya kepada mereka sejak lama. Itu membuat masing-masing dari mereka terisak, dan mereka semua menyemangatinya, berharap dia bisa bangkit dengan cepat di tanah terpencil ini. Shi Yi yang memiliki potensi untuk menjadi seperti orang suci kuno, yang memiliki bakat dewa, yang bahkan memperoleh tulang makhluk tertinggi, ditakdirkan untuk jauh melampaui kejeniusan biasa. Dia lahir di negara kuno, dan dibesarkan oleh kekuatan klan. Dia akhirnya akan menjadi sangat menakutkan. Bahkan penduduk desa tahu bahwa dengan lawan yang sangat berbakat, itu akan membuat siapapun merasa tidak nyaman. Mereka secara alami berharap pria kecil itu menyerbu ke surga sesegera mungkin. Bocah kecil Shi Yi itu lahir di keluarga bangsawan dan bisa menggunakan sumber dayanya yang tak ada habisnya. Dia tidak akan kekurangan darah keturunan archaik, juga tidak akan kekurangan obat roh langka. Setelah dewasa seperti ini, dia pasti akan sangat menakutkan. Saat ini, Shi Yi sudah berusia 9 tahun dan hampir 10 tahun. Bahkan tanpa berpikir, semua orang tahu bahwa dia ditakdirkan untuk menjadi seperti matahari ilahi yang indah yang menggantung di langit negara kuno, dan sinar cahaya yang menyilaukan dari puluhan ribu tatapan akan tertuju padanya. Shi Linghu mengerang dan berkata, "Desa batu kita juga tidak kekurangan. Kami memiliki kuali ini di sini yang dapat memurnikan obat-obatan berharga yang tidak kalah dengan apapun, jadi kami pasti tidak akan ketinggalan terlalu jauh." Tidak buruk, negara kuno yang mulia itu berasal dari desa batu, dan mereka akhirnya pindah. Sekarang, kita memulai dari awal, dan kita dapat melihat apakah kejeniusan keluarga mereka lebih kuat atau orang-orang dari tanah leluhur lebih kuat. Beberapa tetua klan tampak seperti anak kecil dan tidak mau mengakui kekalahan. Mereka menyuruh penduduk desa untuk mencari di mana-mana benda-benda kuno yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka, dan untuk memeriksa apakah mereka dapat menemukan sesuatu yang luar biasa atau tidak. Dengan suara hong, kuali obat bergetar dan memancarkan cahaya warna-warni. Darah Zuyan mewarnai dinding kuali dengan emas redup, dan cairan obat mendidih dengan keras. Uap mulai naik di seluruh tempat ini, dan lampu pelangi mengalir kemana-mana. Mereka tampak mempesona dan indah, dan wewangian mereka menembus ke dalam jiwa orang-orang, membuat mereka merasa seolah-olah melayang. Sangat romantis. Semua orang menelan air liur mereka dan menunggu dengan sabar. Sekelompok anak-anak itu mengendus-endus hidung mereka tanpa henti. Dinding kualinya cemerlang, dan suara upacara pengorbanan penduduk asli yang luar biasa keras terdengar lagi. Burung-burung ganas kuno dan binatang buas adalah tirani dan ganas, dan dewa-dewa yang samar-samar terlihat menaburkan kemuliaan mereka. Itu sangat misterius. Kuali obat bergetar, dan api di bawahnya padam dengan sendirinya. Cairan obat emas redup selesai. Hihi. Si kecil bahkan belum bergerak dan Zuyan emas tidak bisa menahan diri lagi dan bersiap untuk menjadi yang pertama. Ia ingin mencicipinya. Bola berbulu, obat utama ini disempurnakan menggunakan darahmu sendiri sebagai obat utama. Apakah kamu benar-benar ingin meminum darahmu sendiri? Ermeng bertanya. Hal ini membuat Hairi Bol merasa malu. Itu meraih telinganya dan menggaruk kepalanya, tetapi itu tidak bisa menghentikan godaan aroma obat. Itu mencuri mangkuk porselen dari tangan seorang penduduk desa dan langsung mengambil sedikit sebelum mulai minum. Dia bahkan meminum darahnya sendiri. Hizei. Hairi Bol berteriak tanpa henti. Itu menyiratkan bahwa ini bukan masalah besar, dan itu puas. Setelah itu, si kecil meminum semangkuk cairan obat emas ini, dan dia tiba-tiba merasakan nyala api keluar dari dalam tubuhnya. Seluruh tubuhnya bersinar dan setelah itu, dia langsung berkeringat banyak. Dalam sekejap mata,
dia tampak seperti diambil dari air. Uap mulai menguap dari atas tubuhnya, dan cahaya warna-warni meluap ke segala arah. Kulitnya menjadi berkilau dan tembus cahaya, dan tulangnya berderit tanpa henti. Kekuatan obatnya terlalu besar, dan itu membuatnya jelas merasa bahwa keempat anggota badan dan 100 tulangnya sedang dipalu dan dihaluskan. Gumpalan darah di sekujur tubuhnya memudar, dan bercak hijau dan ungu dengan cepat sembuh. Tulang-tulang di dalam tubuhnya juga bersinar. Helaian cahaya dipancarkan, membentuk gumpalan cahaya berkabut dan menenggelamkan si kecil di dalamnya. Hanya setelah waktu yang lama itu menghilang. Bagaimana rasanya? Sekelompok penduduk desa dengan cemas menatap. Hasilnya sangat bagus, kata si kecil. Kepala mengambil mangkuk lain dan menyerahkannya kepada si kecil untuk diminum. Untuk menghaluskan dan memalu tubuh, perlu merawat tubuh dengan baik. Jika tidak, itu akan memberi akar pada masalah di masa depan. Terbukti, kuali cairan obat ini tidak bisa dihabiskan oleh si kecil sendiri. Sekelompok anak-anak mengangkat mangkuk kecil mereka dan semua menerima beberapa, dan dengan cepat masuk ke mulut mereka. Hanya saja, daging mereka memiliki perbedaan yang sangat besar dibandingkan dengan daging si kecil. Setelah minum seteguk, hidung dan mulut mereka mulai menyemburkan cahaya warna-warni seperti api. Ao! Kelompok anak-anak ini bergegas dan melompat sebelum semua bergegas ke danau. Setelah membuat suara peu-peu-peu, tiba-tiba mereka semua berlari ke dalam air. Jika tidak, tubuh mereka akan terus merasakan panas yang membakar, seolah-olah mereka sedang dimasak hidup-hidup. Tak satu pun dari mereka bisa tenang sepanjang malam. Setelah minum hanya semangkuk kecil, mereka semua memutuskan untuk berendam di danau sampai matahari terbit. Kuali cairan obat direbus menjadi jus kental. Sebagian besar masuk ke perut si kecil, dan sisanya dibagi di antara anak-anak dan orang dewasa. Secara alami, mereka juga tidak akan meninggalkan ketiga burung muda itu. Tubuh semua orang sangat panas dan kering, dan itu menjadi malam tanpa tidur. Si kecil di sisi lain tidur sangat nyenyak. Organ-organ dalamnya berkilau dan tembus cahaya, dan tulang-tulangnya putih seluruhnya seolah-olah telah dicuci. Ketika fajar tiba, dia menemukan bahwa semua residu di dalam dirinya telah dikeluarkan, dan lapisan lengket menutupi tubuhnya. Dia mengambil satu set pakaian bersih dan meletakkannya di tepi danau. Dia melompat ke danau dengan suara pu. Tiba-tiba dia menakuti sekelompok anak-anak yang matanya semerah kelinci. Kalian sangat awal. Si kecil menyapa. Kita belum tidur, teriak sekelompok anak-anak. Namun, mereka tidak lelah sama sekali dan malah bersemangat dengan energi. Jika tidak, mereka tidak akan berendam di sini begitu lama. Oh, kalian lanjutkan kalau begitu. Aku akan pergi berlatih. Hari baru telah dimulai, dan setelah si kecil sarapan, dia berlari menuju air terjun berbatu. Hari demi hari berlalu, dan si kecil pergi lebih awal dan kembali terlambat setiap hari. Air terjun itu seperti sungai bintang. Itu memekakkan telinga, dan batu-batu berjatuhan dari atas gunung. Si kecil menatap hamparan putih air terjun yang luas, dan mencoba memanjat dengan susah payah. Ledakan! Ketika beberapa ratus jin puing-puing jatuh lagi, dia tidak lagi menghindar dan menahan benturan itu secara langsung. Dia memegang dengan kuat di tebing dan memanjat ke atas. Dalam waktu 3 bulan, dia melatih tubuhnya menjadi sekeras logam. Hong! Tiba-tiba, beberapa ribu jin batu jatuh dari atas. Meskipun tidak jatuh dari titik tertinggi, dengan derasnya air terjun, kekuatannya mengejutkan. Itu jelas hanya beberapa ribu jin, tetapi tabrakan di belakangnya akan memiliki kekuatan setidaknya beberapa lusin ribu jin. Pria kecil itu tenggelam di dalam air terjun putih dan dia saat ini meraih tonjolan putih di tebing. Namun, persepsinya sangat kuat dan merasakan bahaya yang datang.
Kali ini, dia memutuskan untuk tidak menghindarinya dan menggunakan tubuhnya untuk melawannya. Dengan suara hong, batu besar itu turun dan menabrak punggungnya, menyebabkan suara tumpul. Gelombang putih mengalir ke langit, menyelimuti seluruh area ini. Si kecil tidak menggunakan teks tulang, tetapi dagingnya sudah berkilau dan tembus cahaya. Itu memancarkan pancaran cahaya kabur yang mengeraskan seluruh tubuhnya. Dia berhasil. Tubuhnya bergetar hebat, dan selubung cahaya menghilang. Meskipun punggungnya sakit parah, otot dan tulangnya tidak terluka. Dia secara mengejutkan menolak seluruh kekuatan. Ini hanya buah dari beberapa bulan kerja. Dia berlatih keras setiap hari, dan menggilas tubuhnya sampai ada lapisan cahaya berharga yang menyelimuti tubuhnya bahkan tanpa mengaktifkan teks tulang. Ini murni kekuatan esensi darah yang secara otomatis melindungi tubuhnya. Apakah ini arti sebenarnya di balik batas transformasi darah yang disebutkan oleh Dewa Willow, kata si kecil pada dirinya sendiri. Apa yang dikatakan pohon Willow memiliki nama yang sama dengan apa yang terjadi sekarang, tetapi hasil budidayanya benar-benar berbeda, karena menggunakan binatang buas kuno sebagai standar untuk perbandingan. Sama seperti ini, hari demi hari dan bulan demi bulan, si kecil pergi lebih awal dan kembali terlambat. Dia akan dipenuhi dengan bekas luka setiap hari, tetapi dengan metode kuno pohon Willow, obat-obatan yang berharga seringkali disempurnakan. Dia akan langsung pulih menggunakan cairan emas redup. Dia masih cantik dan lembut seperti sebelumnya. Wajah kecilnya putih lembut dan matanya yang besar sangat bersemangat, tetapi kekuatan dagingnya jelas meningkat. Ketika dia menerima serangan, esensi darahnya akan melonjak, dan seolah-olah tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan biduk, membuat tubuhnya berkilau. Jika batu biasa menabrak tubuhnya, itu akan segera terbelah, dan tidak akan melukai sebagian kecil dari tubuhnya. Dalam sekejap mata, dia telah berkultivasi selama hampir 1 tahun, dan lelaki kecil itu hampir berusia 7 tahun. Pagi-pagi sekali, di air terjun yang bergemuruh, si kecil membawa batu 1000 jin dan memanjat air terjun yang luas melawan batu-batu besar yang turun. Dia hanya menggunakan 1 tangan dan 2 kaki. Ledakan! Batu-batu berjatuhan dan menghantamnya, tapi itu tidak bisa menghentikannya sama sekali. Seluruh tubuhnya stabil seperti kera surgawi. Dia dengan cepat menyerbu ke atas, dan bahkan ombak atau batu-batu besar kesulitan menembaknya. Akhirnya, dia mendaki gunung berbatu. Dia berdiri di sana dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya yang berharga. Kultivasi tahun terakhir ini telah menyebabkan daging dan tubuhnya mengalami transformasi yang mengerikan. Ini semua dicapai sedini sebulan yang lalu, dan baru-baru ini, dia hanya memperkuat hasil ini. Bangkit! Di atas air terjun yang luas, sesosok kecil menghadap cahaya pagi. Dia mengangkat batu 10.000 jin, dan seluruh tubuhnya terpesona saat dagingnya memancarkan cahaya yang berharga. Adegan ini mengejutkan binatang buas di dekatnya hingga mengaum, dan burung-burung ganas itu terbang. Mereka semua gemetar ketakutan akan sosok kecil ini. Dalam cahaya pagi, sosok kecil itu benar-benar luar biasa. Aura menakutkan sedang dilepaskan saat anak dewa ilahi menjulang di atas air terjun dan menunjukkan semangat yang tak terlukiskan. Hanya anak-anak dari binatang buas kuno yang bisa melakukan ini. Batas ekstrim 100.000 jin ditembus oleh si kecil. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.